website statis. Kalau ada dia bisa HTML, CSS, JavaScript, ada dia bisa bikin website statis. Maksudnya apa? Website yang tidak terkait dengan tempat penyimpanan. Biasanya company profile, jadi cukup bikin company profile. Tapi kalau ada yang mau bikin sistem yang berkaitan dengan database, pemrograman, nah itu butuh bahasa pemrogramannya, ya. Salah satunya saja ini di web bahasa pemrogramannya PHP. Sebenarnya bisa apa lagi? Bisa kalau produknya mau yang gratisan PHP gratisan. Kemudian Java itu ininya JSP. Kalau mau yang berbayar ASP, produknya Microsoft, baik yang ASP saja atau yang berbasis .NET. Ini bisa digunakan bahasa pemrograman di web. Spesial yang mau kita bahas adalah yang PHP. Seperti biasa kita beranjak dari definisinya dulu, ya. Kenalan dulu PHP itu apa, ya. PHP itu singkatan, panjangannya apa? P apa nih? P-nya apa? PHP itu singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP-nya apa? PHP-nya adalah PHP Hypertext Preprocessor. Jadi ini, nah dari segi nama saja sudah interaktif, looping, atau dia memanggil dirinya sendiri, apa itu? Fungsi yang memanggil dirinya sendiri apa namanya? Rekursif. Jadi ini bahasa pemrograman yang rekursif dari segi nama. Nah, PHP ini adalah server scripting. Masuknya ke server side. Scripting. Berbeda dengan JavaScript. Kalau JavaScript itu client side scripting. Dia tidak butuh di adanya server. Dia diolah langsung di browsernya aja, di kliennya. Tetapi kalau PHP itu butuh server. Makanya kalau kita bikin file .php nggak bisa langsung klik 2 kali deh. Biasanya kan kita kalau punya file HTML kan klik 2 kali aja terbuka kan. Nah, kalau PHP itu nggak bisa gitu. Dia harus ada di server. Jelas? Nah, makanya sebelum kita belajar PHP-nya, kita harus mengetahui dulu servernya. Server web atau lebih kenalnya web server itu macam-macam.
dari produknya Microsoft, IDIS ya. Ya kan? IDIS kan? Itu web server kan? Kemudian ada juga namanya Apache. Oke. Nah, yang mau kita pakai sekarang adalah yang Apache. Karena Apache ini mesti dikonfigurasikan dulu ya. Ada sebenarnya paket bundling suitan namanya aplikasi XAMPP. Situsnya boleh ada di googling apachefriend.org XAMPP. Bisa ada unduh secara gratis. Klik ya, nanti dia download. Versi terakhirnya ini versi 5.6.24. Kalau yang di komputer masing-masing boleh dibuka. Coba dicari. Ada nggak? XAM. Cara installnya ya next biasa ya. Nggak ada yang versinya berapa? Kalau saya aja installnya yang versi 3.2.1. Ini versi control panelnya ya, versi XAMPP nya Apache. Nanti juga kita butuh MySQL gitu. Jadi kalau udah sepaket nih, ya udah saya pakai aja gitu. Ngerti nggak maksudnya? Hanya saja kendalanya kalau di lab biasanya ini secara default diinstalnya ke C. Kalau yang saya nih pencet aja Explorer deh. Coba yang punya adik-adik pencet Explorer, nggak ada. C XAMPP, jadi installnya secara default itu di C. Tapi biasanya komputer lab C-nya di freeze kan ya? Ya nggak? Ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu itu langsung hilang. Misalnya mati lampu atau adik-adik lupa, terakhir langsung matiin aja. Kerjaan adik-adik itu hilang, ya nggak? Ya. Jadi kalau adik-adik mau ngerjainnya pakai laptop, silahkan pakai XAMPP ya, diinstal di laptop masing-masing. Tapi kalau adik-adik pakai komputer lab, pastikan selalu ingat untuk mengcopy hasil kerjaan kita ke flash disk. Jelas? Kalau mau pakai XAMPP. Jelas? Tetapi saya kasih alternatif lain. Kalau adik-adik mau pakai web server, tapi nggak usah diinstal USB. Jadi adik-adik punya web server di flash disk gitu. Jadi adik-adik cukup ngoprek-nya di flash disk gitu. Udah kesimpan di situ. Jadi adik-adik nggak usah ngopi-ngopi di akhir praktikum. Namanya USB web server. Ini juga bisa diunduh gratis. Kalau mau donasi ya. Download, nanti ada klik download gitu ya. Terserah ada yang mau. Kalau saya udah download di ini. Cara pakainya gimana? Nah, cara pakainya tinggal ekstrak saja. Ekstrak, tunggu sampai matang.
secara defaultnya saya nggak nyalain servisnya. Tapi kalau yang di lab di komputer ada panggilan ini. Alarm Pak Dilan. Oke, ini kan kalau saya jalanin ini kerjaan kita sampai minggu lalu gini kan. Nah sekarang ini formatnya .html kan, saya mau pindahin ke format PHP ceritanya. Nah hanya saja kalau pindahin format PHP kan tinggal rename aja sebenarnya .html jadi .php kan gitu ya. Cuma yang keunggulan di PHP itu ada ini. Kemarin apa sih kekurangan layouting tabel, termasuk ini sebenarnya nih CSS dengan yang frame set. Kalau yang frame gimana tuh keunggulannya tuh? Kenapa sih waktu itu kita ajaran yang frame? Waktu itu saya jelasin kalau nggak salah. Tadi 43. Kalau kita melakukan maintenance ya tidak perlu dirubah satu-satu gitu kan ya. Sebagai contoh nih, contoh aja nih, saya punya index.html, saya juga punya galeri.html. Seandainya menunya saya tambahin aja nih, yang mesti saya rubah berapa file? 2 kan, galeri.html sama index.html. Nah, kalau di PHP ini saya bisa pisah-pisah lagi deh. Caranya gini deh, oke, buat file baru, dibuka notepadnya. Nah, kita mesti tahu nih bagian apa web yang sampai sini kan nggak bakal berubah ya, ya nggak? Yang berubah itu kan bagian tengah sini nih, ya nggak? Sama bawah juga kan boleh kita pecah nih. Saya mau pecah file indeksnya ini jadi 3, bagian atas, bagian body, sama bagian foot, gitu kan ya? Yang bagian atas itu dari mana? Kalau yang kemarin itu dari HTML, termasuk tolong yang sekarang yang minggu lalu kan pada tewas itu ya, pada nyerah itu ya, tengah-tengah ya. Tolong sekarang ini diinin. Jadi ini kita mulai dari yang sama lagi. Dari atas mana sampai mana tuh menu itu? Oh, sampai kelas body ya? Ya enggak? Nah, sampai sinilah, sampai kontainer. Kalau saya sih pada tempat 6. Sampai kontainer di ID body. Coba di blog. Dari ujung atas HTML sampai kontainer di kelas body. Di kelas ID body. Ini saya udah pelan-pelan ya. Yang itu yang satu teman gua aja di sama sampai mana? Di body terus sampai kontainer itu. Skuternya enggak? Ya, ada deh. Di atas banget. Sudah? Yang belum? Sudah? Saya pindahin ke file baru. Paste baru.
Sudah. Kita simpan dulu. Simpan. Disimpannya di mana? Disimpannya jangan di sembarang folder. Simpannya ada di lokasi XAMPP-nya. XAMPP-nya terinstalnya di mana? Cara taunya, yang belum install dulu ya. Cara taunya adalah ini, diklik aja Explorer. Diklik, dilihat dulu nih caranya nih. Diklik Explorer, nanti kan dia ke ini nih, CXA. Oh berarti dia installnya ke CXA. Bisa aja ada dia ganti path-nya itu ya pas waktu installnya. Saya nggak mau ke C, ke D, boleh aja. Oke. Kemudian di situ ada htdoc, dibuka. htdoc ada dia bikin folder aja. Folder kita namanya apa ya? Ya udah, tag berapa nih? Tag 2A. Tag 2A. Tag 3. Tag 3A. Saya simpan, saya mau nyimpennya di sini nih ceritanya ya. Arti di htdoc kita bikinin satu buah folder nih, tag 3A. Nah, nyimpennya di sini deh. Silakan dicari di C XAMPP htdoc tadi apa? Tag 3A. Kasih nama. Tadi kan itu bagian atas ya. Kita sebut saja namanya header.php. Sekarang pakainya .php. Header.php. Bisa deh kira-kira. Bisa deh ekstensinya. Itu satu. Yang kedua, balik lagi ke HTML yang kemarin. Tadi kan saya ngininya cut ya. Enggak apa-apa lah. H2 kan ya. Dari H2 nih, dari H2 sampai sini, sampai A. Kita play itu buat kita play. H2 sampai A. Ini di sini kita play. Sudah? H2 sampai H2 sampai A. Sudah? Di-cut lagi deh. Cut lagi. Bagian yang misalnya belum selesai tadi kan sambil gitu ya. Nanti tinggal save-save aja gitu ya. Sudah? Di-cut, bikin baru, paste. Namanya apa nih? Disimpan namanya index.php. Simpannya di mana? Di C XAMPP htdoc tag 3A sini index.php. Save. Udah kan ini mah cuma cut. Ini makanya mau saya pisah-pisahin dulu gitu. Kemudian lalu balik lagi, sisanya berarti sampai bawah, sisanya sampai bawah di-cut. Habis kan ya? Habis. Bikin file baru, dipaste di situ. File baru dipaste di situ. Disimpan. Namanya footer.php. Footer.php. semuanya yuk ambil skip. Disimpan di C XAMPP htdoc tag 3A.
footer.php. Sudah? Kemudian yang index.html balik lagi ditutup tapi nggak usah disimpan. Tuh, biarin aja kan yang lama gitu ya. Nanti di copy aja, takutnya kalau saya copy nanti bingung ada mulainya dari mana nih, mulainya dari mana. Salah copy nanti gitu. Udah? Sekarang kita punya berapa ini? 3 file. Header, index, dan footer, ya nggak? Header, index, dan footer. Ya, nih, bukan lagi diklik 2 kali atau di run, nggak bisa sekarang ada di run begini. Udah nggak bisa. Ada dia harus ke browser, kemudian ketikkan localhost. Localhost ini boleh aja pakai alamat IP kalau ada yang senang pakai alamat IP ya. Alamat IP-nya 127.0.0.1 ini localhost ya kan. Namanya kalau ada ini mau ke google.com, ada yang mau pakai alamat IP-nya ya sok aja gitu. Buat apa ya yang ini ada jalannya localhost, nama aliasnya ya. Localhost tadi kita foldernya apa ya? Enggak, localhost ini udah ke htdoc deh. Localhost itu referensinya adalah di folder htdoc. Tapi kalau tadi kita nyimpennya di folder lagi kan ya, maka kita simpennya di tulis tag 3. Itu tadi ya, 2 tadi 3 tadi saya. Tuh changing the word, benar ya? Kenapa kok nggak ada stylenya, cuma yang index.php? Iya deh. Ketika suatu lokasi dipanggil, dia ini kan saya nggak bilang ya filenya yang mana ya kan? Cuma bukain dong folder tag 3A. Padahal di tag 3 itu ada 3 file kan? Ada header, ada index, ada footer. Kalau filenya tidak kita spesifikasikan yang mau dibuka yang mana, dia bakalan nyari yang namanya index. Otomatis. Mau itu file tipenya .html boleh dia cari juga. Kalau nggak ada PHP, pokoknya yang namanya index. Jelas? Jelas ya? Nah, sekarang kalau mau balik lagi, Pak saya pengen stylenya kayak yang sebelumnya. Lah, stylenya tuh tadinya adanya di mana? Di header kan? Index mah kan cuma tulisan changing the word, one pixel at a time, gitu kan? Emang begitu, makanya tampilannya ini. Sedangkan CSS-nya segala macam adanya di header kan? JavaScript-nya adanya di footer kan? Nah, kalau di C ada namanya kita manggil library, ya enggak? Kalau di PHP itu bukti kita lagi ngoding PHP itu selain ngodingnya di file .php, tapi juga ada tanda gininya deh. Kalau PHP itu tandanya adalah kurung, siku kecil, lebih kecil, tanda tanya, PHP. Ini deh. Bahwa ini adalah di dalam sini codingan PHP ini. Kalau ini mah HTML biasa ini. Kan kita cuma cut paste HTML kan tadi, belum ngoding PHP kan. Nah sekarang nih saya ajarin untuk coding PHP. Pertama, coding PHP itu harus di dalam tanda ini. Hafalin aja ini mas. Lebih kecil tanda tanya PHP, tutupnya adalah tanda tanya lebih besar gitu. Jelas? Kalau nggak ditutup berarti sehalaman itu PHP semua.
Saya mau seperti kalau di bahasa C ngambil library. Di PHP juga ada namanya fungsi include. Itu ada fungsi bawaan PHP. Include ini bisa fungsi, kalau fungsi kan begini jadinya ya. Ya enggak? Fungsi ini namanya. Bisa juga begini doang. Terserah. Kalau kayak di C kan begini kan ya? Dua-duanya bisa. Jadi gayanya mau kayak gaya C, tapi bedanya kalau di C mah depannya ada crashnya kan. Kalau di sini bukan, nggak pakai. Include mau begini gayanya C boleh, atau mau gayanya method, jadi kurung buka kurung tutup juga boleh gitu ya. Terserah, jadi mau pakai yang mana. Cuma kalau yang kurung buka kurung tutup, berarti ini di sini gitu, di parameter ditulis mau manggil siapa nih. Contohnya header.php save. Cara begini boleh. Terus di bawahnya itu saya mau manggil apa? Footer kan? Cara kedua nih, include footer.php. Yang satu caranya gaya manggil fungsi, yang satu gaya kayak di C gitu ya. Dua-duanya sama. Kalau saya running, saya refresh, lah Pak, nggak keluar juga Pak. Kenapa coba? CSS-nya belum dikopiin kan ya? Sama JavaScript-nya ya kan? Sama gambarnya kan ya? Saya tidak menjelaskannya gayanya, misalnya ngejelasin PHP-nya dulu, ini saya langsung by kasus saja lah. Soalnya pengalaman saya jelasin satu-satu PHP dulu, terus baru masuk ke kasus, sama aja lupanya ya. Terakhir lupa lagi. Jadi ada dengan masuk kasus, langsung kasus, ada deh pelajari baik kasus itu aja deh. Biasanya suka ingat gitu ya. Tapi juga suka lupa ya. Iya. Kita suka. Sama. Udah nih ya. Nah, tadi yang belum ada apanya? Kan header itu manggil apa? CSS, ada JavaScript ya kan? Nah, ya kan adanya di sini di CSS, JavaScript, ini folder-foldernya dikopiin juga. CSS, gambar, JavaScript yang minggu lalu dikopiin ke folder teks 3A. CSS, gambarnya, ini apa? JavaScript-nya. Ya. Kalau udah di refresh lagi, gimana? Tuh, muncul lagi kan ya? Suara iya Pak. Tuh, ini kan JavaScript, ini jQuery, ini CSS, jadi nggak aktif lagi tuh. Sama kayak kemarin minggu lalu. Tahapan ini ada deh baru cuma memisahkan aja tuh. Biar apa? Kalau saya menunya mau saya tambahin cukup ke header.php kan ya. So, nanti ketika ada di punya 10 halaman, udah langsung ngikutin aja semuanya. Karena ini kan jelas ya tuh. Nanti maksudnya. Coba. Jam lu kau nggak jalan. Berapa meja? Mungkin sistem e-commerce nggak tahu cukup, nggak tahu nggak, kompleksitasnya tergantung nanti dalam perjalanannya saja.
apakah sempat sampai ke shopping cart atau enggak gitu ya. Kayak capek sih, capek. Tapi dari sini saya mau bikin penawaran produk. Galeri ini belum jalan lagi ya. Ketika diklik kemana nih? Galeri.html not found, ya nggak? Iya. Gak usah di copy. Iya seperti copy. Maksudnya gini nih. Ada dia bikin satu buah file lagi, disimpan. Isinya apa? Isinya adalah yang dari galeri. Galeri tapi nggak usah semuanya. Isi galeri itu yang mana sih? Yang di ini kan? Ini dari H2 ini kan? Sampai sini ya? Sampai di sini ya? Ya nggak? Iya, Pak. Ya. Udah? Sampai di Sini. Ini saya mana, Cak? Dari asal. Banyak banget. Ngapain banyak-banyak? Di mana? Itu semua dari yang A1 sampai yang A12. baru di paste. Galeri ya? Galerinya itu seperti yang tadi, tambahin apa di sini? PHP include kan header di bawahnya include footer. Balik. Save namanya galeri. Galeri.php. Hasilnya kalau saya klik galeri ini, oh jangan .html, bukan linknya, Pak. di headernya ini kan menunya kemana? Index.html gitu kan? Ya. Padahal kemana? PHP. PHP. Sekarang kan udah berubah galeri.php. Dikasih nama, Pak. Dikasih nama. Kontak.php. Nah, dikasih nama apa? Ya. Ya, dikasih nama, dikasih nama. Dari kasih nama. Refresh. Apa itu? Jalan ya? Begitu juga dengan yang di footer ya. Index.php. Perlakuannya sama kayak tadi, saya isinya dipindahin jadi satu file galeri.php, kemudian header dan footernya udah di reusable nih. Saya tinggal pakai lagi aja kan. Header dipakai lagi, footer dipakai lagi. Udah kalau ini mau dirapihin, Pak ini nggak usah menjorok gini, banyak yang ke apa? Nggak kelihatan, ya udah dirapihin boleh. Ya disatuin aja gitu. Untuk rapihnya. Kan tadi cuma menjorok itu kan mengikuti yang sebelumnya. Jadi ceritanya caranya kalau saya ngajarinnya tipsnya adalah bikin dulu satu halaman desainnya udah jadi,
baru dicopot-copot gitu tuh, baru dipisah-pisah. Saya mau ceritanya nih di sini adalah nampilin produk-produk, ngerti nggak? Masalah produknya apa terserah dia deh. Kebetulan saya punya gambar-gambar buku gitu ya. Versi lama mah pakainya MySQL ya. Nggak tahu sekarang ini ada MariaDB. Saya belum pakai sih yang, kalau yang udah install yang baru. Coba ketik gini, localhost /php myadmin php myadmin. Yang udah install yang baru mana? Masih di Database-nya, caranya gimana bikin database? kemarin tuh bikin Nah, di sini deh PHP adminnya. PHP. Nah itu Ada nih di sini ada, kalau yang di saya ada database tulisannya. Beda versi aja mungkin tampilannya ya. Atau saya ganti ke tema yang lama. Yang lamanya sih temanya gini nih. Gitu ya. Iya, tema lama. Kalau di yang versi baru temanya bisa diganti nih, itu temanya. Temanya aja sih. Silahkan aja. udah gue masukin. Di situ ada database. Diklik. Nah, ada yang ini nih. Pada nggak fokus saya. Diklik database. Kita kasih nama. Namanya apa nih database-nya? Kan kita namanya itu depannya itu Tektonika Studio ya. Tektonika _ Nah, Tektonika Studios. kita mencoba. Biasanya gimana bikin? Database, terus Samain aja ininya ya biar tidak bingung. Udah dikasih nama, ada create di situ ya. Ciptakan pakai bahasa Indonesia ya. Create. Lapan mana? Ini cari di Tektonika Studio. Ini ada di sebelah kiri. Ada nggak? Diklik Tektonika Studio. Di sini dia nawarin itu katanya tidak ada tabel. Mau bikin tabel enggak? boleh. Bikin tabel. Tabelnya kita mau bikin produk kan ya? TBL produk. Ini mah nama tabel aja nih, nama tabel aja. Mau produk langsung juga boleh sih. Tapi saya mah biasanya membiasakan kalau tabel ya depannya kasih TBL. Produk. Kira-kira kalau produk ada apa aja ya? Kode barang, nama, Produknya, harga, nah ini mau pakai masalah stok enggak? Kalau pakai stok berarti kan ngapain? stok obat. 4 aja dulu ya. Oke. 4, pas banget 4. Go. Go. Go.
masukin ID produk, kemudian nama produk, kemudian apa tadi? Ya. Ya. Mati lampu Pak. Barang maksudnya. Ya ini kan pakai bahasa Inggris produk lah, jadi mau pakai bahasa Indonesia barang. Nah jadi mau pakai aturan enggak? Kalau saya sih nggak terlalu peduli ya. Integer aja, kemudian saya bikin dia auto increment. Ya, auto increment tuh kalau di sini AI deh. AI, auto increment. Cari. Jadi nanti 1, 2, 3. Kan tadi saya bilang saya nggak peduli ID-nya. Yang penting unik aja gitu kan. Saya nggak mau masukin P001, P002 gitu. Saya nggak mau masukin itu. Jelas? Sudah ketemu ID ini di checklist. Nah, kemudian karena dia ID, dia indeksnya apa jadinya? Primary. Index primary. Sudah? Bisa dah. Kalau udah, nama produk tipenya kira-kira apa? Ada pacar, ada teks, pacar. Nah kalau pacar mesti dimasukin deh, lengthnya berapa? Paling panjang nama produk itu berapa ya? Berapa karakter? 20. Ya taruhlah 50. Oke. Produk apa itu? Produk apa itu? Stop, kira-kira kalau stop integer, double integer kan nggak mungkin stop setengah gitu kan ya. Oke, harga boleh koma-komaan nggak? Boleh. Barangkali kayak yang di toko itu ya, 999,99 rupiah. Nah kalau begitu mah boleh tuh pakai koma gitu ya. Terserah dia deh maunya boleh apa enggak. Atau untuk mencegah kemungkinan itu ya kita sediain aja tempatnya mah boleh gitu. Nanti ada yang masukinnya enggak, terserah gitu ya. Double. Ada double, ada float, ada real, terserah aja double. Real. Udah? Kalau yang integer adanya nggak perlu masukin deh, nanti dia otomatis standar, ngasih standar. Jadi yang perlu dimasukin itu yang varchar. Oke, jelas? Kalau udah disimpan. Udah jadi tabel produk. Udah, oke? Isinya mana Pak? Di browse. Kalau mau ngeliat isinya itu browse kosong katanya tuh. Return and empty result, tidak ada isinya. Kalau mau ngeliat struktur tabelnya, struktur ada ID, ada nama, ada stok, ada harga gitu ya. Kalau mau edit lagi, apanya yang mau diedit nih? Pertanyaannya. Tabelnya mau di rename gitu. Kalau mau nge-rename masalah tabel, ada deh feelingnya more operation. More operation. Di situ ada rename. Mana ini rename. Rename table to apa? Tapi kalau masalah field, ada deh masalahnya ke struktur. Kalau field, strukturnya. Misalkan mau ganti nama field ini aja nih C, mau ganti tipenya C, mau hapus drop, gitu tuh, oke? Oke. Isinya masih kosong, tapi kita udah punya tempat database-nya, ya kan?
Saya mau bikin gini deh, Tetap aja. bikin koneksi antara PHP itu maksudnya ya sistem kita yang ini biar bisa berkomunikasi dengan database yang ini yang punya kita baru bikin. Caranya gimana? Bikin file baru, bikin namanya PHP sintaks PHP-nya buat koneksi. Disimpan aja dulu namanya koneksi, pakai bahasa Inggris aja ya. Connection .php. Mau koneksi dulu nggak apa-apa caranya. Karena kadung saya itu pakai bahasa Inggris semua tuh ya. Gaya. Connection. Padahal nggak ngerti. Connection. Koneksi di PHP itu namanya MySQL Connect. Fungsinya MySQL Connect. Kalau fungsi warnanya apa tuh? Biru. Nah ini ada parameternya ternyata. Apa tuh katanya? Isinya mestinya ada server katanya ya. Kemudian apa? Username katanya. Sama password. Servernya mana? Username-nya siapa? Username passwordnya ini username password si server ya. Kan PHP adminnya bisa dikunci kalau kita punya akses akun server misalkan ya, berbagai server. Kayak USB web server itu deh dikunci portnya. Kalau nggak salah username-nya root, passwordnya USB. Bentar. Kalau nggak salah sih ada ininya itu dia. Mana keterangannya ya? Kok jadi gitu? Sini. Tanya. Parameter ya. Oh iya, saya lupa ya. Kalau di PHP bikin variabel itu depannya ada $. Kayak di web ya. Iya. Ini server kan bisa diisi nilai ya. Ini kan kita kasih tahu MySQL Connect itu butuhnya parameter server, username apa, isinya apa kita nggak tahu. .php. Maka kita kasih tahu server di mana? isinya apa. Tadi server kita apa ya? Jadi tinggal itu dulu. Server lokal kan? Lokal host. Kalau nanti Nah itu. atau IP-nya 127.0.0.1 gitu kan. Kalau nanti ada dia udah hosting ya servernya ganti nih, jangan lokal. Ya. Username-nya kalau di XAMPP, kalau yang pakai XAMPP itu root, Belum dibikin. passwordnya kosong. Passwordnya gitu aja sih. Nggak dikasih password gitu. Oh, ya gambar tuh berarti kan ada. Udah kok. Musik. Cek ini udah terkonek atau belum ya? Kita simpan aja hasilnya. Kalau hasilnya ada, untuk kalau di PHP untuk menampilkan data itu fungsinya namanya echo. Bisa juga sih print juga bisa. Tapi ini ada
lebih inian echo. Koneksi success connection. Kalau gagal sebenarnya ada deh, untuk string mau pakai kutip 1 atau kutip 2 nggak ada masalah ya, sama aja. Pilot connection. Coba di folder lu aja. Paling tinggi itu file apa ya paling tinggi? Ketika ngejalanin ini, file yang paling atas ini file apa nih? Header ya. Kita panggil pas header aja nih. Di sini misalkan kita panggil apa? Schedule apa? Connection .php. Ya. Buktinya jalan atau enggaknya saya refresh nih ya. Set apa tuh? Sukses. Baru senang. Yang pilot. Coba lihat. Pilot. Bisa juga ada dia pakainya require. Sama aja kan ini ya. Sama aja. Bedanya apa? Bedanya adalah gini. Kalau require saya kasih nih, file koneksinya nggak ada misalkan. Kita kan ini saya minta connection.php gitu kan. Kalau saya connections ada nggak? Nggak ada. Dia bakal keluarannya adalah fatal error. Error ya, keluarnya error. Dia bilang apa namanya, ini nggak ada gitu loh. Tapi error dia bilangnya. Dan karena error dia stop. Yang ke bawahnya nggak dia jalankan. Kan tadi dia paling atas kan ya, sehingga nggak tampil nih HTML, body nggak tampil. Tapi kalau pakai include, save, filenya masih nggak ada nih ya. Kesalahannya adalah sama warning. Oke, mana? Kemana tadi? Loh. Warning, itu ya. Kalau tadi error kan? Kalau warning, kalau include itu dia cuma ngasih warning dan ke bawahnya tetap dijalankan. Kalau yang tadi require, error dan stop dia, nggak dijalanin di bawahnya. Ngerti nggak perbedaannya? Lu? Ngerti? Oke? Bang, kajian Bang. Nggak bisa juga Bang. Terserah mau pakai include apa require. Boleh aja. Salah. Jika HIV itu nggak ada. Oke. Ini lagi nyolok. Iya. Kalau sudah sukses ya udah kita ini aja. Tapi ini belum dikasih tahu deh. Kita belum kasih tahu
database-nya yang mana, ya kan? Jadi kita baru koneksi ke mana? Ke server, ke web server. Tapi kita belum kasih tahu database-nya yang mana. Fungsinya adalah MySQL select db. Kata dia tuh apanya? Database name-nya. Database name. Butuh nama database-nya. Udah kasih tahu database name-nya. Tadi apa kita? Tektonika underscore studio. Oke, kita simpan aja lagi hasilnya. Kalau hasilnya benar, maka cetak database eksis. Tapi kalau enggak, gagal, berarti database not found. Gitu ya. Karena saya ini database-nya benar, mestinya sih munculnya adalah database exist. Ya. Tapi kalau kita salah-salahin misalnya studio nggak pakai S, search apa nih? Database not plus fungsinya cuma MySQL connect sama MySQL select db. Nah, oh ini pakai titik koma ya. Diangkat deh. Connection valid ya. Kalau gitu saya pakainya require aja lah untuk connection. Require, ada require once, sama aja nih. Jadi jangan heran nanti ada require once, require sekali. Nah kalau database-nya eksis mah ya udah aja ya, nggak usah ada pesan. Database-nya ada, nggak usah kan ya. Jadi langsung kalau nggak ada baru kasih pesan error gitu kan. Connection file juga baru kasih pesan error. Jadi ini gua kalau gagal gitu kan ya. Ya ini aja. If tidak benar gitu. Not gitu kan, tidak kan? Emang kata-katanya errornya gimana? Studio Online 6 undefined function
MySQL-nya versi lain. Tapi kok saya udah pakai require, tapi masih muncul undefined ya. Oh, require Connect kan? ini apa? Kalau pengennya error, Nggak tahu kenapa. require. Kalau tadi saya bilang kalau filenya nggak ada ya. Oh iya. Kalau filenya nggak ada, bukan karena errornya ya. Dilanjut dulu coba. Laptop. Biasa. Jadi masalah database sudah beres ya. Karena ini file akan kita pakai lagi kan ya. Jadi sekali kita bikin udah aja. Kita nggak bikin koneksi lagi, tinggal panggil aja filenya gitu kan. Yang penting masih belum jalan. Apa ya? Udah. Aku yang senang terus. Selain mana ini define dulu yang ini dulu. Lain 6 Mas mending bisa dari mana coba mau lagi depannya semuanya Tenang aja ya, sebenarnya kan benar semua. ya satu border enggak SMPP enggak ini juga bisa saya ini loh Sebenarnya bisa nggak? Kalau nggak bisa percuma. Sebenarnya bisa nggak? Examnya bisa nggak? bisa SMPP nya Ini ada. sengaja deh pasti dari flash SMPP loh SMPP. iya satu folder SMPP nya Komputer SMPP. Coba lagi. Coba lagi ya. Define function. Bisa saya lanjutkan? Apa? Main function apa? Kalau MySQL Connect-nya dibilang nggak di undefined itu, kamu misalnya pakai yang mana itu XAMPP-nya? Bawahan. Ya itu mesti uninstall aja XAMPP-nya ganti yang baru gitu. Kayaknya mungkin itu terjadi kesalahan. Nah, sebenarnya bisa pakai MySQLi, tapi nantinya penulisannya berbeda.
akan berpengaruh ke sana-sananya gitu mas kalau adanya pakai MySQLi. Bedanya apa ya? Light ya pakai MySQLite. Jadi nantinya beda, nanti ada yang nanya-nanya terus. Saya pengen ya udah ada pakai MySQL aja. Caranya gimana? Ya udah itu install ulang XAMPP-nya. Enggak, saya lanjutin. Bang pakai versi berapa? Nah, jadi Versi ini bang paling. yang perlu ada diperhatikan ketika mau menjalin komunikasi antara PHP dengan web server ada cukup dua ini nih. Yang ada perlu hafalin adalah dua metode ini, MySQL Connect sama MySQL Select DB. MySQL Connect itu butuhnya server, username, password. MySQL Select DB itu butuhnya database. Udah gitu aja. Sebenarnya ada if segala macam ini kan tambahan saja kan ya. Enggak pakai pun enggak apa-apa. Oke. Terus kita mau ngapain sih? Ya saya admin. Udah? Saya mau nanti kalau yang si admin masuknya ke sini nih, localhost tag 3a/admin gitu. Ini bagian adminnya sebenarnya. Ngerti ya? Oke. Kalau begitu bikin file baru. Udah? Kita panggil aja itu headernya. Gimana headernya? Include. Gimana kalau headernya? Udah nggak bisa langsung header.php kan? Kenapa? Beda folder. Berarti gimana? Titik. Ini kita lihat posisinya di mana? Di save aja dulu. Ini kita nyimpennya di sini kan? Namain index.php. Indeksnya buat si admin gitu maksudnya. Tadi mah indeksnya untuk si user gitu. Ini kan? Nah ini adanya di mana? Di folder apa? Admin. Di folder admin. Nah kita mau panggil headernya gimana? Tapi headernya mesti kita bikin sendiri lagi sih. Di paste bang. Mesti kita bikin lagi ya. Nah yang jelas puternya aja dulu. Puternya sama lah. Puternya beda juga ya. Berarti header sama puternya beda ya. Gitu kan? Nah, sekarang terkait menu kita copot ya. Menu kan ini nih. UL indeks kalau yang diputar UL indeks Stop nih. Ini kan menu nih segini nih. Ya kan? Sampai mana nih? Sampai si nih.
ya kan? Ya kan? Menunya, div menu. Div menu yang ada di header. Di blok, sudah? Dikat. Udah? Bikin file baru, paste di situ. Bisa. Namanya apa tadi? Menu.php. Dikasih nama menu.php. Di luaran aja dulu, di luaran. Kan ini saya masih mau nyopot ceritanya ini nih. Ceritanya ini mau saya copot nih menunya. Jadi file sendiri. Kan tadinya head itu kan segini nih. Perhatikan nih, head tadinya segini kan. Nah sekarang mau saya potong lagi. Ini headnya segini aja nih, headnya segini. Ini menu, gitu tuh. Ngerti? Menunya udah saya potong nih. Ini menunya nih. Oh, sorry. Biar puternya bisa pakai juga, jangan dikasih. Sorry. Balik lagi ke header. Kan tadi di-cut ya? Di header di-cut kan? Ctrl Z dulu deh. Yang di kita pakai yang ini aja nih, UL-nya aja. UL-nya aja. Sudah? Oke, kalau karena kesepian. udah, index, header, footer, sudah. Di copy, disimpan di paste di folder admin. Ada 3 lagi admin. Nah kemudian kita buka header .php yang ada di admin ya, yang ada di admin. Nih tolong diperhatikan dulu nih. Ini header, index, footer, galeri, connection ini punyanya yang user ya. Nah ini header .php punyanya admin nih. Koneksinya kemana? Titik-titik slash. Terus CSS-nya titik-titik slash. JavaScript-nya titik-titik slash. Script-nya titik-titik slash. Hilang. PHP, CSS, JavaScript ada 2. Jadi ada berapa? 2, 3, 4. Kontak.php diklik, nggak ada ya. Galeri belum ada. Yang nggak ada produknya, Admin galeri belum ada. sekarang kita bikin. Terus naik terus. Kontak include header.php include footer.php save, namanya kontak.php. Gimana di jalan? Di luar.
Sehingga kalau saya refresh di sini jadi yang kosong. Hasilnya 2 kontak. A2 piring. Biasanya mau apa? Form sebenarnya. Biasanya kontak itu form ya? Iya Pak. Form bukan ya? Biasanya dia mau maksudnya form apa ya? Kasih keluhan atau apa gitu ya? Forum. Hah? Iya di luar. Iya di luar. Pertama di input tipe teks ya, teks name-nya name Tipe. nanti database-nya bahasa Indonesia ya. Ubah lagi. Bisa juga ini. Dulu aja lah kontak lah ya. Suaranya jadinya gimana nih? Set. Kalau masih diisi itu apa? Bisa ya. Dari wah, Tadi caranya muncul. wire apa required? Wire. Required apa required? Required. Berat. Ya Pak. Bilang apa? Langsung aja ya komennya gitu ya. Komen. Kalau komen pakainya teks area ya. Teks area ini udah dari. Kasih nama komen. Boleh kosong lah komennya. Boleh. West folder. Button coba input tipe submit value-nya tidak buat biasanya tulisannya apa ya? Oh, jangan komen, message ya. Massage. Bahaya.
namanya Lambu. kita kasih kelas, kalau nggak salah kemarin kita udah punya kelas buton ya. Pos ya, nanti ya metodenya pos. Ya, saya mau tambahin kalau ada form di dalamnya V, saya mau kasih, tolong kasih jarak bottomnya 5 pixel ya, ada jaraknya kurang 12. Nah gitulah. Kalau ada form di dalamnya V, di dalamnya ada div, itu juga kasih margin bottom 5 pixel. Oke. Bikin sendiri. Pak. Form dalamnya V, dalamnya form, dalamnya V, dalamnya div. Oh nggak mau. Ada. Cepat sekali. Iya gitu. Yes, tadi mana tadi? Begitu juga form yang next area. Kasih padding 5 pixel. Aduh. Aduh. Kemudian button itu colornya putih bagusnya. Ada hubungnya yang mana? Buat mungkin gue beli dari sini dan Itu tadi ini dong di header. Family, Header. kita font family-nya apa sih? Font sharing. Sound sharing. Sama. Cukup segitunya ukurannya ya. Margin stop. Ngomongin bawang. Harusnya udah bisa itu, Bil.